Shalom, halo adik-adik, teman-teman remaja, pemuda, bapak ibu, oma opa, seluruh jemaat dan simpatisan GKI Citraland, serta semua yang saat ini bersekutu bersama secara daring. Ibadah ini dibuat selama masa PPKM darurat, di mana para pelayan ibadah melakukan rekaman secara mandiri di rumah masing-masing. Saat ini, kita bersama-sama mengikuti ibadah intergenerasi. Pelayan firman Tuhan oleh Pendeta Juswantori Ikhwan dengan tema Apa Katamu Tentang Aku? Mari kita bersaat teduh sejenak. Adik-adik dan jemaat yang terkasih, mari kita memuji Allah sumber suka yang abadi. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kau putus dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, di sinarmu menyerap. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milik-Mu. Agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Kebaktian intergenerasi ini terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat yang terkasih, marilah kita belajar untuk memandang Yesus sebagai Mesias yang menderita dalam ketaatan kepada Bapa. Mesias yang tidak memuaskan ambisi pribadi. Oleh karena itu, mari kita meneladani apa yang dikerjakan oleh Sang Mesias. Adik-adik dan jemaat sekalian, mari kita melakukan keteladanan Tuhan Yesus dengan belajar untuk terus taat. Saya mau cinta Yesus, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, lakukanlah nasihat mereka semua. Taat, taat, taat. Saya mau cinta Yesus, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, lakukanlah nasihat mereka semua. Taat. Jemaat terkasih, marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah.
Jemaat diberi kesempatan berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami adalah umat yang tidak akan pernah mampu membayar hutang dan menghapus dosa kami. Inilah kami dengan segala keberadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih. Berita anugerah diambil dari 2 Korintus 5 ayat 15 dan 18. Dan Kristus selamati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Demikian berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Setialah, setialah selama hidupmu. Ikuti jalan Tuhan
Saudara-saudara, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, seperti lagu yang baru kami nyanyikan, kami ingin menjadi umat-Mu yang setia, mengikut Engkau di sepanjang kehidupan kami. Tapi kami sadar juga Tuhan bahwa menjadi setia itu sulit, apalagi ketika kami menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan, berbagai cobaan juga, berbagai godaan dari luar dan dari dalam. Oleh karena itu Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu di setiap minggu untuk menyadarkan kami, mengingatkan kami kembali bagaimana kami bisa menjadi pengikut-Mu yang setia. Oleh karena itu Tuhan, kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau dengan roh-Mu yang kudus menerangi pikiran kami sehingga kami menjadi paham apa arti firman-Mu. Dan lebih dari itu, kami ditolong, diinspirasi oleh Roh Kudus, diberi semangat untuk melakukan apa yang kami dengar dari firman Tuhan hari ini. Ya Tuhan, bersabdalah, kami rindu disapa oleh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Injil diambil dari Markus pasal 8, ayat 27 sampai ke 38. Markus pasal 8, mulai ayat ke-27 sampai ke-38. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia berkata kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus. Dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, lakukanlah seturut perintahnya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan juga adik-adik, dan rekan-rekan remaja, pemuda, apakah ada di antara saudara yang memelihara anjing di rumah? Atau mungkin ada yang saat ini beribadah online ditemani dengan si dogi di sebelah. Memang memelihara anjing itu menyenangkan, saudara. Kata orang, hidup bersama anjing, apalagi di masa pandemi seperti ini, bisa mengurangi kecemasan dan kesepian. Soalnya anjing itu sepertinya ngerti pikiran kita, perasaan kita. Anjing bisa dikasih perintah dan dia nurut. Lebih nurut dari orang kadang-kadang. Nah, ada seorang peneliti dari Kanada bernama Stanley Coren pernah meneliti berapa banyak sih kata-kata manusia yang bisa dimengerti oleh seekor anjing. Hasilnya apa, saudara? Anjing ternyata bisa memahami sekitar 150 sampai 165 kata-kata yang kita ucapkan. Coba deh saudara yang punya anjing, hitung berapa banyak kata-kata yang sudah dipahami oleh si dogi di rumah. Anjing saya namanya Fonso. Nah, Alfonso ini sejak kecil saya ajari beberapa perintah dan dia ngerti. Padahal perintahnya bahasa Inggris loh. Kalau saya bilang sit, dia duduk. Kalau saya bilang wait, dia akan diam menunggu. Kalau saya bilang shake a paw, artinya bersalaman. Dia menaikkan kaki depannya untuk bersalaman dengan saya. Nah, karena ini si Fonso ini anjingnya pendeta, saya ajarin juga dia kata pray, yang artinya berdoa. Setiap kali saya menyajikan makanan di depannya, sebelum dia makan, saya akan berkata pray. Lalu saya ucapkan kalimat singkat ungkapan syukur kepada Tuhan, lalu diakhiri dengan amin. Si Fonso harus diam menunggu sampai doa selesai, baru dia boleh makan. Apa dia bisa diajak berdoa? Coba lihat rekaman video ini. Pray. Pujilah Tuhan yang memberikan minum segala binatang di padang, yang menumbuhkan rumput bagi hewan, dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Semua makhluk menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Amin. Saudara-saudara, apakah Fonso paham artinya pray? Iya dan tidak. Sekilas sepertinya dia paham. Sebab dia bereaksi seperti yang saya inginkan. Ketika saya mengucapkan doa, dia duduk diam sampai amin, baru dia makan. Tapi apakah benar Fonso itu benar-benar berdoa? Tidak. Dia cuma mengerti dua kata, pray dan amin. Dua kata ini pun dimaknai berbeda dengan apa yang saya maksudkan. Bagi Fonso, pray artinya bukan berdoa, melainkan tunggu, jangan makan dulu. Sedangkan amin artinya, nah sekarang boleh makan. Jadi Fonso itu memahami kata yang saya ucapkan, tapi tidak memahami makna sebenarnya. Fonso kelihatannya paham, tapi sebenarnya dia salah paham. Saudara-saudara, itulah yang terjadi pada waktu Petrus mencoba memahami siapakah Yesus. Sekilas, Petrus kelihatannya paham siapa Yesus. Tapi sebenarnya, dia salah paham. Cerita ini dicatat di Markus pasal 8 yang tadi kita baca. Diceritakan satu hari Yesus ingin menguji, mau ngetes. Apakah para murid sudah kenal siapa dirinya yang sebenarnya? Setelah sekian lama, mereka menjadi muridnya. Yesus mula-mula bertanya, kata orang, siapakah aku ini? Apa sih pendapat atau opini masyarakat tentang aku? Para murid menjawab, oh ada yang bilang, engkau ini penjelmaan Yohanes Pembaptis. Seorang tokoh yang hebat, yang pemberani, yang tidak takut mengkritik pemerintah. Ada juga yang bilang, yang menganggap engkau ini jelmaannya Nabi Elia.
seorang nabi yang terbesar di perjanjian lama, yang besar kuasanya. Ada juga yang menganggap engkau ini seorang nabi baru, seorang nabi modern yang dikirim Tuhan untuk zaman ini. Pendapat-pendapat ini menunjukkan bahwa masyarakat ternyata belum paham siapa Yesus yang sebenarnya. Nah, lantas Yesus bertanya secara pribadi, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Kalau menurut kamu, aku ini siapa? Apa katamu tentang aku?" Dengan spontan, Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Dan ini adalah jawaban yang sangat tepat. Memang benar, Yesus adalah Mesias. Sampai di sini, Petrus benar-benar hebat. Bayangkan ketika semua orang belum tahu bahwa Yesus adalah Mesias, Petrus sudah tahu. Saudara, apa sih Mesias itu? Mesias adalah seorang yang diurapi Tuhan, seorang yang dijanjikan oleh Tuhan untuk datang memulihkan umatnya. Kedatangan Mesias sudah lama dinubuatkan sejak zaman perjanjian lama. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Yesuslah Mesias yang dijanjikan itu. Tapi ternyata Petrus sudah tahu. Hebat, bukan? Beberapa hari kemudian barulah ketahuan bahwa pemahaman Petrus tentang Yesus ternyata masih keliru. Dia kelihatannya paham, padahal sebenarnya salah paham. Memang betul Petrus tahu bahwa Yesus itu Mesias. Tapi Mesias yang seperti apa? Pemikiran Petrus tentang Mesias ternyata beda sekali dengan pemikiran Yesus. Menurut Petrus, Mesias itu seorang raja atau pemimpin politik yang akan diutus oleh Tuhan untuk memimpin pemberontakan, melawan penjajah. Kemudian dia akan membangun sebuah kerajaan baru, kerajaan Israel di zaman keemasannya. Dan Yesus akan menjadi rajanya. Jadi di mata Petrus, Yesus itu Mesias politik yang akan memimpin pemberontakan, yang akan mengusir penjajah, yang akan menjadi raja. Padahal Yesus datang untuk menjadi Mesias spiritual, bukan Mesias politik. Yesus datang untuk menjadi Mesias yang membebaskan manusia dari kuasa dosa dan maut. Caranya bukan dengan memimpin pemberontakan, tapi justru dengan berkorban. Bukan dengan menunjukkan kuasanya, tetapi justru dengan membiarkan dirinya dianiaya sampai mati agar bisa menebus manusia dari dosa. Nah, karena konsep Mesias yang dipahami Petrus ternyata masih keliru, Yesus mencoba menjelaskan konsep Mesias yang benar. Tapi apa reaksi Petrus setelah Yesus menjelaskan? Begitu Yesus selesai bicara bahwa Mesias harus mati, Mesias harus menderita, Petrus langsung menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Loh, kok berani-beraninya Petrus menegur Yesus? Karena dia merasa ini Yesus sudah mulai ngawur ini. Petrus merasa Yesus perlu dikoreksi. Sebab apa yang Yesus ajarkan tentang Mesias berbeda dengan apa yang selama ini dia pahami. Bagi Petrus, yang namanya Mesias, ya pastilah seorang superhero, seorang jagoan, sebangsa Superman, Batman, Spider-Man, Captain America, Thor, dan yang lain-lain. Yang seperti itu. Dan yang namanya superhero itu kan tidak bisa kalah dan tidak boleh ngalah. Apalagi sampai menderita dan mati. Lah kalau superhero-nya mati, lantas bagaimana dia bisa menyelamatkan bumi? Itulah sebabnya Petrus langsung menarik Yesus ke samping, lalu menegur Yesus. Petrus yakin banget bahwa pemikirannya lah, ajarannya lah yang benar. Itu sebabnya Yesus kemudian memarahi Petrus. Dengan sangat keras, Yesus berkata apa? Enyahlah iblis.
Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara-saudara, apa sih yang menyebabkan Petrus itu sampai tidak bisa menerima ajaran Yesus tentang Mesias yang menderita, yang mati? Karena pikiran Petrus penuh dengan kehendak atau ambisi dirinya sendiri. Itu membuat dia tidak bisa memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tidak bisa menerima apa yang Yesus ajarkan kepada dia. Karena selama ini ternyata Petrus mengikuti Yesus bukan karena dia ingin melakukan kehendak Yesus, melainkan karena dia berharap Yesus nanti akan mewujudkan apa yang dia kehendaki, apa yang dia cita-citakan. Katakanlah kalau satu hari nanti Yesus betul-betul berhasil memimpin pemberontakan, menang, jadi Raja Israel. Mungkin Petrus berharap bisa diangkat menjadi menterinya. Mungkin menteri urusan kelautan dan perikanan kali ya, cocok. Atau setidaknya nanti Petrus dan kelompoknya bisa dijadikan kelompok elit. Orang-orang di lingkaran dalam istana yang punya macam-macam hak istimewa. Jadi, ketika Yesus bertanya, "Apa katamu tentang aku?" Sebetulnya, Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias. Mesias yang akan mewujudkan cita-cita dan ambisiku. Mesias yang akan memenuhi harapanku. Mesias yang akan membuat hidupku menjadi aman dan nyaman dan menyenangkan." Yesus kemudian menjelaskan dengan terus terang bahwa dirinya tidak akan menjadi Mesias seperti yang Petrus harapkan. Yesus berkata bahwa dia harus menempuh jalan penderitaan, mengalami kesakitan, mengalami penganiayaan sampai mati. Dan kalau seseorang mau ikut dia, jangan berharap bahwa dia juga jalan hidupnya akan serba nyaman dan aman. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku, kata Yesus. Memikul salib artinya siap menanggung penderitaan dan ketidaknyamanan di dalam hidup. Saudara-saudara, hari ini Yesus bertanya juga kepada kita, "Apa katamu tentang aku? Siapa sih aku ini buat kamu?" Kalau Yesus bertanya gitu, kira-kira apa jawaban saudara? Bagi Yesus, bagi saudara, Yesus itu siapa? Mungkin saudara akan spontan berkata, "Oh, Yesus itu adalah juru selamatku." Ya, tapi apa artinya itu? Apa artinya Yesus itu juru selamatku? Apakah itu berarti Yesus diharapkan bisa membuat hidup saudara selamat terus, sukses terus, dibebaskan dari sakit penyakit, bisnis cuan terus, keluarga rukun terus? Kalau Yesus adalah juru selamatku, apakah itu berarti kita akan diberi proteksi istimewa? Misalnya kalau seorang pelajar atau mahasiswa Kristen rajin beribadah, apakah kemudian Tuhan akan membuat nilai-nilai ulangan atau ujian kita jadi tetap bagus walaupun kita malas-malasan belajar di sekolah atau di bangku kuliah? Kalau itu yang kita harapkan dari Yesus, kita nggak beda jauh dengan Petrus yang salah paham tentang siapa Yesus dan apa yang bisa kita harapkan dari Yesus. Dan Tuhan akan menegur kita sama seperti dia menegur Petrus. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau mengikut aku bukan karena ingin melakukan kehendakku, melainkan engkau ikut aku untuk memerintahkan aku melakukan kehendakmu. Di masa pandemi ini banyak sekali orang mengalami penderitaan. Ada istri atau suami yang kehilangan pasangannya. Ada anak-anak yang mendadak jadi yatim piatu karena kedua orang tuanya meninggal karena COVID. Ada keluarga yang menjadi kacau balau hidupnya karena seisi keluarga diserang oleh virus itu.
Ada juga orang yang kehilangan pekerjaan, yang usahanya merugi, bahkan gulung tikar, karena dampak dari pandemi yang terus-menerus ini. Dan ketika masyarakat mengalami penderitaan semacam itu, saudara, kita sebagai orang-orang Kristen juga mengalaminya. Kita tidak diistimewakan oleh Tuhan. Kita tidak diproteksi secara khusus oleh Tuhan. Pernah seorang pemuda bertanya ketika dia kehilangan ayahnya, "Pak, di Alkitab kan ada ya ayat yang bunyinya, malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka." Kenapa ya, Pak? Pada saat wabah begini kok ternyata Tuhan tidak meluputkan kita, orang-orang beriman yang takut kepada Tuhan? Kenapa kok kita dibiarkan kena juga sama seperti orang lain? Kenapa Tuhan tidak meluputkan papa saya dari kematian? Padahal orangnya sangat takut akan Tuhan. Dan dia meninggal sengsara loh, Pak. Sendirian di rumah sakit. Sesak napas. Saudara, ayat yang dikutip oleh pemuda tadi adalah syair Mazmur. Sebuah puisi yang isinya mengungkapkan rasa syukur pemazmur ketika dia diluputkan Tuhan dari musibah. Ayat ini tidak bisa dijadikan garansi atau asuransi atau janji yang menyatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan pasti akan selalu diluputkan dari musibah dan penderitaan. Pasti dikelilingi malaikat Tuhan dan tidak akan bisa mengalami penderitaan. Tidak ada janji seperti itu. Lihat saja kehidupan para rasul. Bahkan lihat saja kehidupan Yesus. Mereka semua ternyata toh juga harus menghadapi berbagai kemalangan, kesakitan, dan penganiayaan, dan kehilangan. Mengikuti Yesus bukan berarti kita menjadi kelompok elit yang selalu dapat fasilitas istimewa dari Tuhan, mentang-mentang kita orang beriman. Kalau ada pesawat terbang jatuh, dan ada 10 orang Kristen di dalamnya, jangan mengira bahwa yang 10 itu pasti selamat, biarpun yang lain semuanya tewas. Atau saat wabah melanda daerah kita, pandemi. Kemungkinan orang Kristen untuk tertular virus itu sama besarnya dengan orang-orang lain. Tuhan Yesus mengingatkan kita hari ini bahwa mengikut Dia tidak serta-merta menempatkan kita di sebuah jalan kehidupan yang serba enak dan serba nyaman. Semuanya diproteksi, semuanya dilindungi. Tidak, saudara. Mengikuti Yesus artinya menjalani hidup ini dengan segala perjuangannya dan susah payahnya. Seperti orang-orang lain juga. Sambil memasrahkan diri kita kepada Tuhan. Belajar bergantung kepada Tuhan. Berserah dan percaya bahwa Tuhan akan hadir dan menguatkan kita di sepanjang jalan yang mau tidak mau harus kita tempuh. Di jalan salib sekalipun. Beberapa bulan terakhir ini saya sering menelepon orang-orang yang saya kenal dengan cukup dekat karena saya ingin tahu kondisi mereka. Dan saya mendengarkan banyak kisah sedih dari mereka yang merasa kehilangan. Ketika orang yang mereka cintai meninggal dalam waktu yang begitu cepat. Ada juga yang bercerita bagaimana ia hampir mati pada saat ia dirawat di rumah sakit. Ada juga cerita tentang kehilangan pekerjaan atau penghasilan. Setiap kali saya mendengarkan cerita seperti itu, saya menjadi ikut sedih dan prihatin karena saya tidak bisa berbuat banyak untuk mereka. Hidup mereka itu berat. Tapi ada satu hal yang menarik ketika saya mendengarkan cerita mereka di telepon. Pada waktu bercerita sesekali ya terdengar atau terlontar ucapan begini, saudara. Untung Tuhan itu baik. Untung Tuhan masih berikan saya kesempatan. Untung Tuhan masih berikan saya kekuatan. Untung dari situ saya bisa bangkit lagi sekarang. Dalam hati saya pikir, bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Pada saat teman-teman saya ini lagi buntung, mereka masih bisa berkata untung. Pada saat mereka menghadapi berbagai kesulitan, mereka masih bisa melihat kebaikan Tuhan. Pada saat mereka lemah, justru di situ mereka merasakan penguatan dari Tuhan. Hingga masih bisa bertahan sampai pada hari ini.
Itulah yang namanya mengikuti Yesus. Ikuti Yesus berarti kita memasrahkan diri kita kepada Yesus dari hari ke hari. Sambil menjalani hidup ini dengan tabah kemanapun hidup akan membawa kita. Dengan segala suka dukanya. Kita pasrah. Tapi bukan berarti kita menyerah. Itulah hidup mengikuti Yesus. Di depan balkon apartemen saya ada pohon-pohon yang tinggi sekali. Tapi batangnya kurus. Kalau sore sering angin berhembus kencang, saudara, apalagi pada waktu hujan. Dan pohon-pohon yang kurus ceking ini tidak kuat melawan angin yang keras sehingga dia membiarkan dirinya mengikuti kemana saja angin itu meniup. Kadang-kadang ke kanan, kadang ke kiri, kadang dia bisa berputar. Dia menari bersama angin dan badai. Seolah-olah pasrah, berserah, entah hidupnya mau dibawa kemana oleh angin itu. Tapi dia tidak menyerah. Dulu saya pikir pohon yang model kurus ceking begini pasti bakal cepat tumbang, tiap hari kena angin. Ternyata tidak. Batangnya yang kurus itu ternyata sangat lentur, sehingga tidak gampang patah. Dan yang lebih penting lagi, akarnya menancap kuat ke tanah di sekelilingnya. Jadi walaupun dia kelihatannya pasrah di bawah angin, ke kanan ke kiri, dia tidak menyerah. Dia kuat, dia bertahan karena dia menancapkan dirinya dalam-dalam ke tanah. Saudara-saudara, seperti itulah gambaran kehidupan Kristen. Kita berserah, tapi kita tidak menyerah. Hidup mengikuti Yesus seperti itulah, saudara-saudara. Kadang-kadang hujan dan badai kehidupan datang dan tidak bisa kita lawan. Kita hanya bisa berserah kepada Allah. Sambil membiarkan diri kita mengikuti kemana hidup ini akan membawa kita. Ke kanan, ke kiri, berputar. Kita pasrah tetapi kita tidak menyerah. Karena kita menancapkan iman kita kepada Kristus. Yang akan memampukan kita menghadapi apapun dan siapapun. Bersama Kristus, kita bisa menari di dalam angin dan badai. Oleh karena itu, janganlah kita berdoa meminta kehidupan yang mudah. Melainkan berdoalah agar kita dibentuk Tuhan menjadi pribadi yang tabah. Amin. Dengan hati yang tertuju pada Tuhan, mari bersama kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk mengetahui, memahami kehendak Tuhan dan melakukannya. Lebih daripada kami melakukan kehendak diri kami sendiri. Tolonglah gerejamu Tuhan di masa pandemi ini. Gerejamu baik di GKI Citraland maupun gereja-gereja lain. Tolong kami untuk memahami apa yang Tuhan ingin kami lakukan di masa pandemi ini. Dalam rangka menolong orang-orang di sekitar kami. Tolonglah segenap anggota jemaat, kami semua, dan juga para pendeta dan penatua, dan para aktivis,
supaya kami sungguh-sungguh melakukan apa yang harus kami lakukan di masa pandemi ini. Berikan kami tetap sukacita melayani sekalipun kami dibatasi oleh berbagai protokol kesehatan dan mungkin kami belum bisa berkumpul kembali sebagaimana sebelumnya. Ya Tuhan, kalau ada anggota jemaat-Mu yang mengalami sakit, yang tertular virus, Tuhan berikan pengharapan dan kekuatan supaya mereka tabah dan tetap berpengharapan. Kalau ada di antara kami yang mengalami kedukaan, kehilangan, ya Tuhan, kiranya tempat yang kosong itu, yang ditinggalkan oleh kekasih kami, Engkau gantikan ya Tuhan. Kami ingin berdoa bagi mereka yang mengalami berbagai kesulitan di masa yang sulit ini Tuhan. Tolong jagalah umat-Mu supaya tidak cepat putus asa. Kami berdoa bagi setiap orang yang terkena dampak negatif dari pandemi ini. Bagi para lansia mungkin yang merasa jenuh karena sudah lama terkurung di rumah, tidak bisa kemana-mana. Bagi para siswa yang sedang berupaya untuk kembali ke sekolah tetapi juga resah karena ada banyak pembatasan dan kesulitan. Bagi para pengusaha yang mungkin bisnisnya terhambat, bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, ya Tuhan, juga kami berdoa bagi pemerintah yang tengah berupaya untuk mengeluarkan negara kami dari pandemi ini Tuhan. Tolong berkati setiap usaha mereka. Ya Tuhan, kami terus berdoa juga bagi umat-Mu di seluruh muka bumi, bagi orang-orang yang tertindas, bagi mereka yang ada di Afghanistan, bagi mereka yang ada di Myanmar, bagi mereka yang ada di Korea Utara, mereka yang tidak bisa hidup dengan bebas, mereka yang ketakutan karena ada banyak bahaya mengancam. Tuhan, sertai mereka juga sama seperti Tuhan menyertai kami. Dan Tuhan, sempurnakanlah doa kami dengan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita memberi persembahan sebagai wujud syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Citraland atau melalui QR Code. Mari memberi dengan sukacita sambil mengingat sabdanya dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan, tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah persembahan dari umat yang telah Engkau selamatkan. Kiranya kami pun senantiasa siap mempersembahkan diri untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, kembalilah ke dalam kehidupanmu sambil tetap mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan penjagamu, Tuhan naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.